Moto siang hari nggak pakai flash, nggak pakai reflektor, tapi dapat exposure yang tepat di subjeknya, langit tetap dapat. Atau langitnya palsu ya? Mau tahu caranya? Tonton video ini. Welcome back to Frameable Channel. Udah lama nggak bikin konten. Maaf, rada sibuk dikit. Ini konten apa ya? Ini buat yang belum tahu aja sih. Aku mau nunjukin update di Adobe Photoshop Lightroom Classic versi 11 ya, rilis 11. Di sini kalian bisa lihat. Nah, fitur yang aku suka dari ini adalah yaitu adanya sistem masking yang baru. Yang dulu namanya ini radial adjustment sama linear adjustment kan dulu. Lupa lah, pokoknya itu. Nah, ini yang baru. Ada select subject, select sky, jadi udah otomatis ya, linear gradient, radial gradient. Terus ada bagian color grading ini. Yang mau aku fokusin kali ini adalah di bagian yang masking ini atau adjustment ya dulu namanya. Oke, let's say kita mau apa ya? Pakai wedding frame lah. Loh kok? Oh ya, sorry. Terus, nah ini kan kondisi foto nggak pakai flash gitu, nggak pakai strobis ya. Foto wedding kan biasanya kayak gini. Terus untuk mencapai highlight di bagian orangnya, itu kan jadi blown up gitu di belakang kan. Mari kita lihat segini ya. Nah, backgroundnya kan jadi overexposed ya. Nah, di sini aku menemuin cara. Ini highlightnya kita turunin ya sampai segimana misalnya kalian mau backgroundnya. By the way, ini RAW bukan JPEG. Usahakan shoot RAW ya setiap saat, karena ini informasi di highlight sama shadow tuh masih lebih banyak. Oke, anggap backgroundnya cukup segitu. Nah, di sini yang aku kurang suka lah di bagian subjeknya, exposure-nya sama kontrasnya kurang tepat lah menurut aku ya. Disinilah fitur select subject sangat berguna. Tinggal pencet, dia detecting subject, jadi dia otomatis masking yang bagian subjek, orangnya lah. Ini keren banget. Ini mau show overlay atau enggak? Nah, di sini kita bisa terangin di subjeknya aja. Ya kayak kena flash lah orangnya gitu. Misalnya tambahin highlight, ya apapun itu bisa ditweak. Terus kita bisa before after tuh dilihat di sini. Enak kan? By the way, Lightroom yang aku pakai adalah Lightroom yang berbayar subscription ya. Buat yang nanya di mana download, cari sendiri atau beli. Jadi adjustment atau yang sekarang disebut masking di Lightroom itu kayak gini tampilannya. Ini bisa di minimize, ini maximize. Misalnya mau nambah yang radial adjustment ya, tinggal pencet ini plus ini radial adjustment. Ini masih tetap bisa dipakai, masih tetap ada lah. Oke, let's say kita mau ketik di bagian lingkaran ini aja segitu, terlihat lebih putih lah. Terus fitur sky replacement ini kan
terlalu flat ya di belakang. Ntar lu aku oke. Ya kalau ya udahlah segitu ya. Untuk sky replacement menurut aku yang di Lightroom ini ada select sky, dia otomatis memilih sky. Nah ini kepilih kan sky-nya. Diturunin misalnya highlight yang di sky, tapi jadi nggak normal ya. Nanti aku tunjukin di Photoshop ya gimana sky replacement. Ini delete aja. Oke, aku rasa segitu cukup. Nah, kendalanya adalah ketika kita copy ini ada tanda seru di sini. Tapi nggak apa, ini copy aja. Terus paste di foto lain ya, yang ada subjeknya tentunya. Nah kayak gini. Terus pencet di sini. Di sini ada tanda seru. Nah pencet lagi ini. Ini di delete aja subjeknya, yang bagian ini. Terus add lagi. Detecting subject, set. Jadi otomatis settingan tadi di copy juga karena settingannya diam di sini, maskingnya di bawah ini. Jadi enak sekali nih. Nah yang ini aku mau delete aja. Mari kita export, Ctrl A, Ctrl Shift E. Quality 100. Ini dia hasilnya. Kita coba buka Photoshop. Foto ini buat nambahin awan ya di bagian langit. Atau seperti biasa aku mau sekalian bikin foto profil lah ya. Aku halusin kulitnya biar terlihat lebih muda. Nggak suka terlalu fake. Seperti biasa separation channel ya, retouch dikit lah biar lebih ganteng. Yang nanya ini caranya apa udah aku jelasin ya di video sebelumnya, kalian cari aja di sana. Ini stem lah, kita hilangkan blemish. Ini kantong mata ya bisa dihilangin ya. Kita haluskan part-part bagian-bagian tertentu. Tapi jangan overdoing ya. Jangan lupa cukur kumis pemirsa. Udah ada uban. Kita haluskan di bagian ini.
bersihin aja lah ya. Ya biar panjang aja lah kontennya ya. Lebih dari 10 menit lah. Nah ini tipis aja. Waduh, ini lutut. Kalau lutut kalian nggak gini, berarti kalian masa kecilnya kurang bahagia ya. Kita halus ya. Ini luka-lukanya, bekas lukanya bisa dihilangin nggak? Jijik gue. Biar mulus, betis, kaki iklan Citra ya. Jangan terlalu keras lah efek softeningnya. Shadownya nih bisa dihaluskan? Bisa. Wah, auto ganteng ya. Auto palsu. Ini jadi terlihat kurang kontras, tapi tenang aja, ntar aku benerin lagi di sini di Photoshop. Oke, kita Control Shift Alt E. Ke kamera raw filter. Di sini ada nggak? Kita cek. Nah, ada. Kalau kalian update, ada juga di sini di kamera raw-nya Photoshop. Fitur yang tadi ada di Lightroom. Show overlay. Tadi terlalu low kontras ya. S-curve. Kontrasin dikit lah. Oke, Control Shift Alt E lagi. Nah, untuk yang sky replacement, kalau kita pakai yang di tadi di apa namanya kamera raw filter, itu sama aja kayak di Lightroom. Nah, di sini mending pakai yang mana ya?
Kok aku lupa ya. Oh ini, kita ke bagian select. Terus di sini color range, subject, ada sky. Jadi bisa pilih di sini juga. Misalnya tekan di sini, jadi seleksinya di sana. Kalian bisa utak-atik di Photoshop sebisa mungkin dengan layer ya. Dengan sistem layer. Aku mau ke sky aja. Sky. Oh, bukan di sana, tapi di sini. Di edit, sky replacement. Muncul pop up baru. Udah jadi kan? Saya pakai awan yang mana ya? Nah, kalian bisa pilih awannya. Mau awan yang bagaimana? Wah, akan ada yang pelangi loh di belakangnya. Terus ada laut. Ini kalau sore. Ini mendung. Ya, ini kan selera ya. Tinggal pilih biar sampai yang terlihat ngeblend lah. Baru kita utak-atik, ini coba-coba aja. Ini kan nanti ada pilihan output to new layers. Jadi sky-nya doang jadi di new layers. Nanti bisa diganti opacity-nya biar lebih ngeblend. Pilih mana ya? Aku pilih ini aja kali. Temperaturnya. Woi. Ya, kita samakan matching ya temperaturnya. Langit sama tanamannya. Terus blurnya. Gak ada opsi blur. Oh, ini shift add berapa dia motong. Kalau nilai plus dia motong keluar seleksi ya. Kayak gitu. Kalian tahu pastinya yang sering seleksi. Aku tuh pakai nol aja lah. Nanti kita hapus di bagian ini rada kenal langitnya kan. Kita oke. Nah, ini. Langitnya jadi itu. Misalnya kita turunin opacity langitnya jadi segitu. Ini kalau mau benerin masking langitnya. Ini nggak aku sentuh ya, aku bikin masking di sini aja lah. Apa sih bagian rambut ya? Oh, ini kena langitnya ya. Subjeknya biar nggak kena dong. Oh, berarti caranya kayak gini aja. Select. Berarti harus pencet layernya itu. Select. Subject. Dia kan bikin apa namanya? Bikin isolasi kayak gini kan. Nggak bisa di unmatch gitu. Nggak bisa ya. Ya udahlah, oke aja. Tinggal pilih ini di grup ini, terus pencet mask. Baru Ctrl I buat invert. Sah. Tinggal bersihin yang ini. Oh, salah kebalik. Nah, ini.
Ini sebelum, terus ada langitnya. Jadi gitu. Misalnya nih, berarti cara kerjanya dia bikin apa namanya? Misalnya aku mau terangin langitnya. Kayaknya ini kurang match. Aku taruh curve berarti di sini ya. Terus create clipping mask jadi ke sini. Ya. Jadi exposure-nya bisa lebih aku sesuaiin ya. Biar langitnya tipis lah, nggak terlalu kelihatan. Kita ngedit langit. Dan sebelum sesudah. Keren kan? Keren. Ini kita save dulu. Ya, foto kedua. Gak usah benerin kulitnya, dia udah lebih mulus terlihat di kamera. Aslinya dia lebih hitam. Kita langsung aja ya ke sky replacement. Dia otomatis ngedetect bagian langit. Temperatur kita sesuaiin. Langitnya sama ya? New layer. Oh ya, sama. Karena ini foto di tempat yang sama ya. Terus jangan lupa select subject lagi. Baru aku bikin masking di sini, pencet ini, mask. Baru invert, Ctrl I. Terus aku mau copy settingan tadi lah. Curve-nya ini aku mau bawa ke sini. Create clipping mask. Terus aku samain ini opacity 46%. Ketik aja 46. Ses. Udah sama. Hihi. Mantap kan? Kita cek detailnya. Wow, ini udah orang nggak bisa ngebedain lah ori atau enggak. Nah, ini nggak tahu, nggak enaknya Photoshop yang baru ya. Ini seri yang buat Photoshop seri 2301. Ini save as, udah nggak ada opsi JPEG lagi. Jadi nge-save-nya itu harus save a copy ya. Baru pilih JPEG. Ini bagus sih, jadi nggak nge-overwrite foto asli yang sebelum kita edit, yang di folder yang sama ya. Jadi ini foto asli. Ini foto setelah edit. Save as a copy. Sebelum kita akhiri video ini, aku mau tes di dua subjek ya. Ya ini. Mari kita copy efek ini, kecuali yang masking. Maskingnya nggak usah dicentang. Paste. Ya, kita sering ngalamin kondisi seperti ini. Misalnya ini kan kita nggak pakai flash ya, motonya nggak strobe lah. Karena mood available light ya lebih bagus gini. Nah, untuk mencapai exposure yang tepat di bagian subjeknya di orangnya, kita kan biasanya melakukan, misalnya nih kita terangin seginilah exposure yang tepat ya. Jadi backgroundnya terlihat washed out, overexposure gitu ya. Dan cara kita sebelumnya adalah dengan cara, biasanya yang cepat kan pakai
gini, render gradient. Nah, ini nggak enaknya sih terlihat transisi ya. Di sini gelap, di sini terang. Beda lah backgroundnya gitu loh. Kelihatan. Dan ini pun kalau diperluas ini pinggirannya kenal kan sama terangnya yang kita sesuaikan buat subjek. Dengan adanya select subject, kita udah bisa lebih cepat dan presisi memilih. Wait, sebelum itu ya itu tadi dengan cara radial gradient. Terus cara sebelumnya dulu yang kita pakai ya, pasti dengan brush ya. Kita gosok-gosok ini orangnya. Baru kita adjust ini. Pasti caranya seperti itu. Cuma ini kurang efisien ya. Terutama kalau kita ngedit foto banyak kan. Nah, saat inilah select subject sangat berguna. Sesuaikan exposure yang kita inginkan di bagian subjek tanpa membuat background overexposure. Misalnya aku turunin lagi exposure backgroundnya segini. Ini udah ekstrim ya. Terus kita angkat subjeknya, lighting di subjeknya, exposure-nya. Saturasinya aku turunin. Udah kayak strobis nih gitu. Hanya dengan Lightroom ya. Kontrasnya aku turunin. Wow, ini fitur keren banget ya. Kita ketik highlight di subjeknya, kita rubah. Jadi terlihat strobis. Mau export. Kayaknya ini lebih warm mas. Kubah exposure-nya dikit ya. Temperaturnya dikit di Photoshop aja lah. Ya segitulah ya. Oke, yang putih harus putih. Cool. Nah, di sini kita coba yang sky replacement tadi. Apakah perlu? Karena ini sebenarnya langitnya udah masih terlihat si awan ya kan. Nah ini sore aku mau nambahin sunset sih harapannya ya. Bisa nggak? Kita harus tes. Nah ini ada sunset.
Kita sesuaikan awan mana yang tepat. Sebenarnya sunsetnya nggak di sini, mataharinya sebelah sini lah. Ya itulah fungsinya Photoshop, photo manipulation. Mungkin awalnya aku suka ini ya. Temperaturnya aku turun ya. Berusaha menyamakan langit dan di sini. Brightness-nya mungkin segitu ya. New layers, oke. Turnin opacity. Ini lumayan susah ya. Sebelumnya kita select subjek lagi. Ya lumayan tepat memprediksi, baru ini invert. Nah. Oke, langitnya segitu aja ya, tipis aja kali. Enakan langit diganti atau enggak? Diganti aja kali ya, tapi tipis ya. Oh iya, langitnya lupa aku blur ya. Waktu tadi juga ini aku lupa blur ya. Ntar lah aku blur sendiri ya. Langitnya segini mungkin kali. Aku mau duplicate grup ini, bisa nggak di convert to smart object? Kita berubah dikit lah. Baru kita tambahkan blur, Gaussian blur. Kekurangannya berarti di sini ya, dia kena ke daun-daunnya ya. Kalau kita blur, harusnya aku blur di sini ya. Ya, benar. Jadi daunnya nggak kepengaruh. Salah tadi. Oke. Terlihat asli bukan? Bukan. Seperti digital imaging ya jadi.
biar lebih ngeblend ya langit sama foto kita, langit palsu sama foto kita. Soft light kali ya, soft light turunin opacity dikit. Perfecto. Before, after. Oke, segitu aja tutorial kali ini, tutorial random. See you on the next content.